masih tidak bicara, hanya saja dirinya sangat emosi, bagaikan balon yang hampir mau meledak. Lorenzo tak bisa berkata-kata, dia pun menendang kursi samping pengemudi. Itu. Jasper yang terus tidak berani berbicara akhirnya terpaksa menjelaskan. Nona Dewi, sebenarnya Tuan tidak bermaksud seperti itu. Nona jangan salah paham. Kalau begitu, apa maksudnya? Dewi bertanya dengan emosi. Benar, apa maksudnya? Lorenzo masih tidak mengerti sebenarnya perkataan apa yang membuat Dewi marah. Tadi maksud perkataan Tuan adalah mungkin Nona Juliana tidak ada kaitan dalam beberapa masalah. Selain itu, dia tidak berani berulah macam-macam di depan Tuan. Juga tidak akan berani melakukan hal buruk terhadap Nona. Hanya seperti itu saja, bukan berkata betapa baik dirinya. Sejak awal Jasper sudah mengerti, sayangnya Lorenzo yang tidak sensitif ini tidak menyadarinya. Benar saja sekarang Lorenzo baru mengerti ternyata Dewi marah karena perkataan itu. Dia pun buru-buru berkata sambil menunjuk Jasper. Perkataannya benar. Kamu... Dewi sungguh emosi, apa kelak setiap kali bertengkar harus ada orang yang mendengar di samping lalu menjadi penerjemah di antara mereka. Apa Lorenzo tidak bisa memahami maksudnya, lalu berbicara baik-baik dengannya, bahkan meminta bantuan bawahan dalam hal ini. Pantas saja sebelumnya saat mereka berdua bertengkar, Lorenzo selalu menyuruh Jasper menelpon untuk menjelaskan dan membujuk, sedangkan dirinya sendiri tidak bisa meminta maaf secara langsung. Kamu masih marah? Lorenzo sedikit frustasi, maka dia pun menendang jok kursi Jasper lagi. Nona Dewi. Tentu saja Jasper mengerti alasannya, maka dia lanjut menjelaskan. Tuan tidak pernah berpacaran. Ini adalah hubungan pertamanya sehingga tidak ada pengalaman. Jadi saat berinteraksi dia terlihat kiku. Mohon Nona maklum. Iya benar. Lorenzo buru-buru mengangguk. Hei, Dewi menghela napas panjang sambil memegang dahinya. Benar-benar tidak bisa membalas perkataannya. Berpacaran terlalu melelahkan. Nona Dewi, jangan marah. Tuan. Diam. Dewi tidak ingin dengar lagi. Baik. Jasper buru-buru tutup mulut, tidak berani bicara lagi. Kamu memang terlalu banyak bicara. Lorenzo menendang jok kursi Jasper lagi, lalu mengulurkan tangan untuk memeluk Dewi. Tidak apa-apa, jangan marah. Jasper kehabisan kata-kata, ada apa ini? Seolah-olah dirinya yang membuat Nona Dewi marah. Setelah setengah jam akhirnya mereka kembali ke kastil. Setelah turun dari mobil, Mina baru ada kesempatan untuk mendekati Dewi. Nona Dewi, Nona tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Dewi berkata dengan merasa bersalah. Hari ini sungguh maaf sudah membawamu ke sana, tapi tidak bisa bersenang-senang, malah terus bersama sekelompok pria itu. Tidak apa-apa, biasanya aku juga seperti ini saat bekerja. Mina berkata sambil tertawa. Apa tangan Nona baik-baik saja? Kabarnya tangan Nona terluka ya? Tidak apa-apa. Dewi menaikkan tangannya yang dibalut tebal. Baguslah, jika tidak apa-apa, membuatku takut. Mina menepuk-nepuk dadanya. Kalau begitu, Nona istirahat lebih awal. Aku tidak akan mengganggu Nona. Selesai bicara, dia buru-buru masuk ke kastil belakang dengan tertati-tati. Melihat bayangan punggungnya, Dewi teringat bahwa Mina terus bersikap baik padanya dengan hati-hati. Dalam hati, Dewi merasa sedikit bersalah.
Sebenarnya Mina adalah agen khusus FBI, sama sekali tidak perlu terlalu mempedulikan masalah Willy. Karena rasa setia kawan juga karena perhatiannya pada Willy, Mina pun ingin buru-buru meminta Dewi memikirkan cara lebih cepat. Namun Lorenzo mengaturnya tinggal di kastil belakang, tidak membiarkannya datang ke kastil utama. Selain itu, juga menyuruhnya untuk mengenakan pakaian pengawal. Tanpa diragukan lagi, serangkaian tindakan ini bertujuan untuk memperingatkan Mina agar ia tidak banyak ikut campur. Memikirkan perkataan Joel serta mengingat situasi Willy, Dewi pun semakin tidak tenang. Meskipun Joel mungkin memiliki maksud tidak baik, tapi masalah ini memang kenyataan. Kalau terjadi sesuatu pada Willy, seumur hidup ini Dewi tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Ada apa? Masih marah? Melihat Dewi sangat gelisah, Lorenzo mengira dia masih tidak senang karena masalah Juliana. Dewi mendongak dan menatap Lorenzo. Aku ingin bicara denganmu. Melihat ekspresi seriusnya, Lorenzo pun tahu apa yang ingin dibicarakan oleh Dewi. Dia langsung mengerutkan keningnya. Masalah Willy. Iya, Dewi mengangguk. Lorenzo malas berbicara dengannya, maka langsung berbalik badan dan pergi ke kamar mandi. Lorenzo! Dewi berteriak, tapi Lorenzo tidak mempedulikannya. Dia pun hanya bisa berbaring di sofa dan menunggu pria itu selesai mandi. Beberapa saat kemudian, Lorenzo keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk di pinggangnya dan rambutnya masih basah. Melihat jendela tidak tertutup rapat, sedangkan Lorenzo juga tidak pakai baju, Dewi takut dia masuk angin, maka buru-buru mengambilkan jubah tidur untuknya, lalu menutup jendela. Awalnya tindakan yang lemah lembut dan perhatian ini seharusnya membuat orang merasa hangat, namun Lorenzo malah berkata dengan dingin, "Biasanya kamu suka bersikap kasar dan tidak pernah menjaga orang. Sekarang demi Willy, kamu pun bisa mengambilkan baju untukku." Dewi tak bisa berkata-kata. Lorenzo, apa kamu sudah gila? Lorenzo mengerutkan keningnya lalu memelototinya dengan dingin. Untuk apa kamu memelototiku? Dewi sangat marah. Aku berbaik hati menjagamu. Kamu malah bicara seperti ini. Kelak aku tidak akan mau mempedulikanmu lagi. Lorenzo juga malas mempedulikan Dewi. Belakangan ini dia sudah sangat sabar. Temperamennya juga cukup baik, setiap hari bersikap baik dan terus menyanjung Dewi. Namun pikiran wanita ini malah penuh dengan masalah Willy. Karena itu Lorenzo merasa sangat tidak senang. Dia mengeringkan rambutnya lalu langsung berbaring di ranjang dan membaca buku. Dewi masih duduk di sofa dengan marah. Melihat Lorenzo tidak mempedulikannya, dia semakin marah. Kalau berdasarkan temperamennya yang dulu, sekarang mereka pasti sudah bertengkar hebat. Lalu pergi dengan membanting pintu. Namun mengingat mereka berdua sudah menjalin hubungan, seharusnya mereka lebih banyak berkomunikasi. Selain itu memikirkan nasihat dari Bibi Lauren, Dewi pun menekan kemarahannya. Dia berdiri dan masuk ke kamar mandi untuk mandi. Mendengar suara pintu ditutup, Lorenzo mendongak dan melirik ke sana. Temperamen Dewi memang sudah banyak berubah. Namun dia menganggap ini bukan karena alasan lain, melainkan karena Willy. Karena mau meminta bantuannya, maka Dewi pun menekan emosinya. Semakin berpikir seperti itu, hati Lorenzo semakin merasa tidak nyaman. Dia pun mematikan lampu di sisi ranjangnya dan lanjut tidur. Setelah keluar dari kamar mandi, Dewi melihat lampu utama sudah mati. Lampu di sisi ranjang Lorenzo juga sudah dimatikan. Lorenzo bahkan tidur membelakangi dirinya dengan sikap tidak mempedulikan dirinya.
Dewi pun semakin emosi. Dia sudah sangat berusaha mengontrol emosinya, ingin bicara baik-baik dengan Lorenzo. Namun Lorenzo bukan hanya tidak menenangkannya, tapi malah semakin arogan dan dingin. Untuk apa begitu sombong? Apa yang bisa disombongkan? Dewi mengganti baju tidur, masuk ke dalam selimut, mematikan lampu dan langsung tidur. Sudahlah, kalau Lorenzo tidak mau mempedulikannya, dia juga tidak mau peduli. Terserah saja. Mereka berdua tidur saling memunggungi, marah karena alasan masing-masing. Jelas-jelas tidur di satu ranjang, tapi seolah-olah berjarak sangat jauh. Dewi masih marah, tapi dia marah hingga tertidur. Sedangkan Lorenzo malah tidak bisa tidur. Dirinya yang baru saja tenang saat ini sungguh ingin mendekati Dewi. Sekarang mereka berdua tidur di ranjang yang sama. Bagaimana mungkin dia bisa tahan? 2 jam kemudian Lorenzo bergeser ke belakang dengan hati-hati ingin mendekati Dewi. Hal yang aneh adalah dia bergeser begitu banyak, kenapa masih tidak bisa menyentuh wanita bodoh itu? Dia bergeser lagi, masih juga tidak menyentuh Dewi. Dia pun tidak bisa menahan diri untuk berbalik badan. Bagus, wanita ini malah tidur di pinggiran ranjang, hampir saja jatuh ke bawah. Lorenzo merasa tidak tega, maka dia mengulurkan tangan dan sengaja berkata dengan dingin, "Kemari." Tidak ada reaksi. Dia menekan pundak Dewi dengan jarinya, tetap tidak ada reaksi. Dia mendekat untuk melihat, tidak disangka wanita ini malah tidur. Emosinya langsung naik dan berkobar hebat. Sungguh kurang ajar, dirinya sangat marah hingga tidak bisa tidur semalaman. Dia malah tidur begitu nyenyak. Wanita ini benar-benar tidak punya hati nurani. Saat ini Lorenzo tidak berusaha menenangkan Dewi lagi. Dia langsung mengulurkan tangan dan memeluk wanita itu lalu menciumnya. Dengan cepat Dewi terbangun karena ciuman itu. Dia menyipitkan matanya lalu mulai meronta. Namun Lorenzo memeluk Dewi dengan sangat erat. Sebelah kakinya bahkan menindihnya, sama sekali tidak membiarkannya bergerak. Dewi hanya bisa menerima serangan brutal Lorenzo. Ciumannya membawa semacam hukuman, seperti binatang buas yang menyantap buruannya. Sangat kasar dan liar, membuat Dewi hampir kehabisan nafas. Tidak lama kemudian Lorenzo baru melepaskan Dewi lalu memasang ekspresi senang karena melihat wanita itu panik dan kehabisan nafas. "Lorenzo, kamu..." Akhirnya Dewi tersadar, baru saja mau memarahi Lorenzo. Pria itu sudah berbalik badan dan menindihnya, lalu mulai melakukan itu terhadap tubuhnya. Dewi meronta-ronta tetapi tidak bisa melepaskan diri. Dia juga memukul punggung Lorenzo dan mendorong dada pria itu, tetapi tetap tidak berhasil. Nafas panas dan ciuman Lorenzo yang liar pun membuat Dewi perlahan-lahan terlena. Suhu di kamar itu meninggi, tubuh mereka berdua saling terjalin seperti binatang buas. Suara yang tak bisa dikontrol perlahan-lahan memenuhi setiap sudut di kamar itu. Lorenzo tidak bersikap seperti malam sebelumnya yang lembut dan penuh kasih sayang. Malam ini dia berubah menjadi sangat puas dengan lancang mengklaim tubuh Dewi, hingga saat Dewi sudah tidak tahan lagi dan memohon padanya sambil menangis, barulah Lorenzo melepaskannya. Lorenzo memeluk Dewi dengan erat dari belakang, juga tidur dengan mencium pundaknya. Dengan cepat Dewi juga tertidur karena kelelahan. Hanya saja Dewi bermimpi buruk. Dia bermimpi Willy dan orang-orang di dalam kastil meninggal, lalu menjadi hantu gentayangan dan datang padanya untuk meminta nyawanya. Dia sangat ketakutan hingga gemetaran. Ia pun langsung terbangun. Tubuhnya mengeluarkan banyak keringat dingin, juga gemetar tanpa henti. "Ada apa?"
Lorenzo terbangun merasa ada yang aneh dengan Dewi. Dia buru-buru bertanya, "Mimpi buruk?" Dewi tidak bicara, masih memikirkan kejadian menakutkan tadi. Lorenzo membalikkan pundak Dewi, menyuruhnya untuk berbalik. Lalu dia menempelkan dahinya ke dahi Dewi sambil menenangkan dengan lembut, "Jangan takut, ada aku." Dewi langsung merasakan kehangatan dan kekuatan, namun teringat masalah itu, dia pun berkata, "Anggap saja demi aku, kamu bantu dia ya." Begitu perkataan ini diucapkan, langsung merusak suasana yang indah ini. Bagaikan disiram oleh sebaskom air dingin, hati Lorenzo mendingin. Dia bangun dari ranjang berpakaian dan berkata dengan dingin sambil memunggungi Dewi, "Aku benar-benar sangat kesal karena kamu memikirkan pria lain saat berada dalam pelukanku." "Lorenzo," Dewi ingin menjelaskan, tapi Lorenzo sudah langsung keluar kamar. Melihat pintu kamar yang tertutup, lalu teringat reaksi Lorenzo yang dingin dan penuh amarah, hati Dewi terasa sangat lelah dan tak berdaya. Sejak dulu dia terus merasa dirinya bisa melakukan setiap hal yang baik, juga punya kendali dalam banyak hal. Namun belakangan ini dia berulang kali merasa sangat tidak berdaya. Misalnya dia ingin menyelamatkan Willy, tapi harus bergantung pada Lorenzo. Namun bagaimana membujuk Lorenzo itu sungguh masalah yang sangat sulit. Dia sudah memikirkan segala cara dan mempertimbangkannya, mau berkomunikasi baik-baik, bahkan menahan emosinya dan menurunkan harga dirinya untuk memohon. Semuanya tidak ada gunanya. Sekarang juga membuat Lorenzo marah. Dia sungguh tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dewi menghela nafas, dia memeluk bantal dan melihat pemandangan luar sambil bengong. Di sampingnya masih terasa kehangatan Lorenzo. Aura pria itu juga masih memenuhi kamar itu. Jelas-jelas Lorenzo sangat peduli padanya, sangat menyayanginya, juga bisa melakukan banyak hal untuknya. Namun dalam masalah ini, pria itu malah tidak ingin mengalah. Lorenzo pernah berkata bahwa menyelamatkan Willy tidak akan mempengaruhi dirinya, bahkan tidak akan membawa efek buruk. Namun mengapa dia tidak mau menolongnya? Jelas-jelas Willy juga temannya. Dewi berbaring di ranjang, benar-benar tidak bisa tidur. Dia merasa ponselnya bergetar, maka dia pun mengambilnya dan memeriksa. Itu pesan dari Mina. Sebelumnya ada beberapa pesan, tapi Dewi tidak melihatnya karena sedang bersama Lorenzo. Selagi sekarang tidak bisa tidur, Dewi pun membaca pesan itu satu persatu. "Nona Dewi, aku dapat kabar bahwa bajingan itu diam-diam meracuni Pangeran Willy. Kemarin beliau dibawa ke rumah sakit dan sekarang kondisinya sangat parah. Nona Dewi, maaf, aku tahu saat ini tidak seharusnya mengganggu Anda. Aku juga tahu tidak boleh mendesak Anda. Semakin aku mendesak, mungkin saja Tuan Lorenzo malah merasa semakin tidak suka. Tapi sekarang panggilan Willy sedang sekarat. Aku benar-benar sangat khawatir. Nona Dewi, aku dapat kabar bahwa sekarang Robin dan yang lainnya sedang dikurung di kastil. Tidak diizinkan keluar masuk, juga tidak diizinkan membeli makanan dan barang-barang keperluan. Sedangkan persediaan makanan di dalam kastil sangat terbatas. Selain itu ada racun dalam sumber air. Kalau terus begini, mereka akan mati. Orang-orang itu benar-benar sudah kehilangan hati nurani, menggunakan alasan mau memeriksa sumber air, lalu mengurung 80-an orang di dalam kastil. Mereka sama sekali tidak bisa melawan. Kalau kita masih tidak menolong mereka, akibatnya sungguh tak bisa dibayangkan. Nona Dewi, aku tahu masalah ini membuat Anda kesulitan. Aku juga tahu situasi ini membuat Anda sangat canggung. Tapi sekarang hanya Anda yang bisa menyelamatkan mereka. Ini semua berkaitan dengan nyawa 80-an orang. Kita tidak boleh diam saja. Nona Dewi,
Sekarang Anda adalah tali penolong mereka satu-satunya. Melihat pesan-pesan ini, suasana hati Dewi semakin berat. Dia masih sedang memikirkan harus bagaimana berbicara dengan Lorenzo. Saat ini malah masuk sebuah pesan lagi, itu pesan dari Mina. Nona Dewi, aku akan memohon sendiri pada Tuan Lorenzo. Sebelum Dewi bisa memahami arti dari pesan ini, terdengar bunyi tembakan dari luar. Dia sangat terkejut hingga buru-buru melihat keluar jendela. Ternyata Mina ingin datang ke kastil utama, tapi dihadang oleh pengawal. Karena itu, saat malam, dia pun diam-diam menyelinap keluar, lalu ingin masuk ke ruang kerja melalui jendela. Namun hal itu ketahuan oleh Jeff, maka Jeff pun menembaknya. Mina terkena tembakan, maka jatuh dari lantai 2. Darah segar yang mengalir mewarnai tempat dia terjatuh. Sekelompok pengawal mengelilingnya dengan memegang pistol bersiap menangkap penyelundup itu. Mina! Dewi buru-buru berteriak. Hentikan! Jeff buru-buru menghentikan bawahannya lalu menarik jubah Mina. Setelah melihat wajahnya dengan jelas, Jeff pun mengerutkan keningnya. Kamu! Dengan cepat Dewi berlari turun ke bawah dan menyelamatkan Mina. Setelah memastikan bahwa Mina tidak berada dalam bahaya, Dewi pun berseru marah pada Jeff. Apa kamu tidak mengenalnya? Kenapa menembaknya?